Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Dwi Budi Hartanti, program studi PGMI. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang nasah dan mansuh Al-Quran. Kita ketahui bersama bahwa Al-Quran merupakan pedoman hidup umat Islam yang turun secara berangsur-angsur kurang lebih selama 20 tahun, di mana dalam proses penurunan Al-Quran ini ada ayat yang datang terlebih dahulu dan juga ada ayat yang datang kemudian. Karena itu, sebagian hukum dalam ayat-ayat Al-Quran mengalami perubahan dan pergantian sesuai kebutuhan zaman pada saat itu. Fenomena inilah yang dinamakan nasah dan mansuh. Secara bahasa, nasah itu artinya mengganti, memindahkan ataupun menghapus. Sedangkan secara istilah, nasah adalah penggantian atau penghapusan hukum syariat yang sebelumnya telah ditetapkan dengan hukum syariat yang baru muncul kemudian dengan ketentuan wahyu Allah. Macam-macam nasah itu ada 3, yaitu nasah hukum dan bacaan, yang kedua yaitu nasah hukum tanpa bacaan, dan yang ketiga itu nasah bacaan tanpa hukum. Yang pertama yaitu nasah hukum dan bacaan atau tilawah, di mana ayat dan hukumnya ini sama-sama dihapuskan, tidak dibaca ataupun tidak diamalkan. Sedangkan yang kedua yaitu nasah hukum tanpa bacaan, di mana ayat masih dibaca di dalam Al-Quran, tetapi hukumnya sudah tidak berlaku. Sedangkan yang ketiga yaitu nasah bacaan tanpa hukum, di mana di sini bacaan tersebut sudah dihapus di dalam Al-Quran, tetapi hukumnya masih berlaku. Ada beberapa contoh nasah yang terjadi dalam Al-Quran. Contoh yang pertama yaitu berubahnya arah kiblat. Kita ketahui bersama bahwa arah kiblat pertama yaitu di Baitul Maqdis, kemudian berubah di Ka'bah di Mekah, yaitu berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 142 sampai 150. Kemudian yang kedua yaitu hukum khamr atau minuman keras. Pada tahap awal khamr ini diperbolehkan tanpa ada batasan, yaitu pada surat An-Nahl ayat 67. Kemudian seiring berjalannya waktu pada tahap kedua yaitu khamr atau minuman keras ini dilarang ketika hendak akan sholat, yang terjadi pada surat An-Nisa ayat 43. Kemudian pada tahap yang ketiga, khamr ataupun minuman keras ini diharamkan sepenuhnya dan terdapat pada surat Al-Maidah ayat 90 sampai 91. Dalam mempelajari nasah dan mansuh ada beberapa hikmah yang kita dapatkan, yaitu yang pertama yaitu menjaga pemahaman yang benar terhadap Al-Quran. Dengan memahami ayat yang sudah dinasah ataupun diganti, maka kita tidak akan keliru dalam mengambil hukum syariat. Kemudian yang kedua yaitu menunjukkan kebijaksanaan Allah dalam menetapkan hukum, di mana Allah tidak langsung memberlakukan semua hukuman berat, tetapi melalui tahapan yang sesuai dengan kemampuan manusia. Kemudian yang ketiga yaitu membuktikan bahwa Al-Quran itu hidup dinamis, di mana nasah ini menunjukkan bahwa Islam menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat tanpa mengubah nilai dasarnya. Sedangkan yang keempat yaitu menghindari kesalahpahaman dan kontradiksi dalam tafsir, di mana orang yang tidak memahami nasah bisa mengira ada pertentangan antara ayat, sehingga padahal itu merupakan tahapan hukum. Yang kelima yaitu membantu para musafir, fuqaha dan peneliti Islam, di mana ilmu ini penting dalam penafsiran dan memahami sejarah turunnya Al-Quran. Itu tadi penjelasan singkat dari saya. Semoga materi ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.